Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita kembali bersama di dalam kebaktian online Gereja Excel Point Kuci. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama mengikuti kebaktian online kita pada pagi ini. Saya percaya dan sentiasa berdoa agar kalian semua diberkati dimanapun Anda berada saat ini. Sebelum saya menyerahkan ruangan ini kepada Pastor Joe yang akan memimpin kita dalam puji dan sembah, saya ingin berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan di atas berkat dan kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di surga, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Kami mengucap syukur di atas perlindungan dan berkat yang Engkau telah curahkan di dalam hidup ini. Pada pagi ini, kami berdoa agar Engkau memberkati kebaktian kami dan semua yang mengikuti kebaktian ini dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang saya serahkan waktu dan saat ini kepada Pastor Joe yang akan memimpin kita di dalam puji dan sembah. Halo, shalom semua. Selamat pagi. Saya ucapkan puji Tuhan. Pada pagi ini sekali lagi kita bersama di dalam kebaktian online kita. Dan pada pagi ini, mari kita bangkit berdiri. Kita dimanapun kita berada pada pagi ini, baik di rumah masing-masing. Kita sama-sama mengangkatkan pujian ini, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai ya di rumah masing-masing pada pagi ini. Haleluya. Haleluya. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu berikanku segala yang terbaik darimu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka. Kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Impianku dalam-Mu, Kau masa depanku. Hidupku tak berarti jika tanpa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, tapi di bumi
Haleluya. Haleluya. I search the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, treasures that fade, are never enough. Yes, Lord. And you came along and put me back together. Is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Please don't call me friend, 'cause the God of the mountain and the God of the valley, mercy and grace will find me again. Oh, there is nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Hallelujah. Yes, Lord. You turn mourning to dancing. You turn beauty to ashes. You turn shame into glory. Oh, the only one who can. You turn mourning to dancing. You turn beauty to ashes. You turn shame into glory. Oh, the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn streets into highways. 'Cause the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Hallelujah. 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 Tiada yang seperti Kau Tuhan. There is nothing better than you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Amen.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah curahkan bagi kami. Thank you Lord. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, pada pagi ini kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Berkati Tuhan Brother Huston Tuhan yang akan mengongsikan firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Biarlah kami yang mendengar firman-Mu Tuhan dan diberikan kekuatan dan pengharapan baru Tuhan di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan hari ini, minggu ini Tuhan, dan saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang saya serahkan masa ini untuk Brother Huston yang akan mengongsikan firman Tuhan buat kita semua pada minggu ini. Silakan Huston. Haleluya. Selamat pagi jemaat IPK yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua dalam keadaan yang sehat, sejahtera, dan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Dan saya berasa berbahagia pada pagi hari ini karena diberi kesempatan untuk melayani kalian di dalam pelayanan firman. Dan saya akan menyambung siri khotbah, yaitu siri khotbah Strong Leaning on Grace, bagian yang kedua. Dan bagian yang pertama telah disampaikan oleh Pastor Joe minggu lalu, dan saya percaya saudara semua, kalian semua diberkati. Saya secara pribadi diberkati lewat perkongsian firman minggu lalu. Nah, minggu ini saya akan menyambung dalam bagian yang kedua, yaitu kita melihat hidup melalui kehidupan Yakub. Bagaimana kasih karunia yaitu Yesus sendiri itu dinyatakan di dalam kisah kehidupan Yakub, dan bagaimana kehidupan Yakub dipulihkan, dan kita mengambil kebenaran itu, dan kita mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kita, dan kita di saat kita menempuh kesukaran, dalam musim-musim kesukaran seperti yang kita hadapi sekarang, ya. Dan kita percaya bahwa ada kemenangan di situ, dan itulah tujuan untuk kita belajar firman kita pada pagi hari ini. Nah, kehidupan Yakub bermula dari dicatatkan dalam Kejadian 25, pasal 25. Di situ kita melihat bahwa saya boleh nyatakan kehidupan Yakub ini dibagikan kepada dua. Yang pertama adalah sebelum encounter dengan Tuhan, sebelum dia bertemu dengan Tuhan di dalam mimpi. Dan yang kedua adalah selepas dia bertemu dengan Tuhan dalam mimpi. Jadi kita melihat sebelum dan selepas itu, dan ada encounter itu yang memberi impak yang besar dalam kehidupan Yakub. Nah, itu yang kita akan soroti nanti. Nah, kita melihat kehidupan Yakub yang di bagian yang pertama. Yakub ini adalah seorang yang memiliki karakter yang tidak benar. Dia adalah seorang yang licik, dia seorang yang penipu. Dia ingin segala sesuatu yang dilakukan, dia ingin itu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita melihat beberapa contoh. Dia yang paling jahat yang dia lakukan adalah apabila dia menipu bapaknya Ishak untuk bapaknya memberkati dia untuk hak kesulungan. Oleh karena apa yang dilakukan itu, Esau begitu marah. Nah, Esau ini membunuh dia, dan itu sebabnya dia lari meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya, karena dia takut untuk dibinasakan oleh abangnya sendiri, yaitu Esau. Karena itu semua adalah karena apa yang dia lakukan, hasil daripada perbuatannya sendiri yang jahat itu. Nah, nanti kita lihat apabila saat dia lari itu, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub.
Okay, Tuhan mimpikan kepada Yakub dalam mimpi. Dan bagian yang kedua selepas itu, bagaimana dia hidup selama 20 tahun dengan Laban dan bekerja dengan Laban, dan di situ dia mendapat istri, dan kita melihat bagaimana pembentukan karakter Yakub di situ, di mana dia terpaksa hidup berdepan dengan Laban yang juga adalah seorang yang tidak jujur, yang menipu. Kita telah membaca kisahnya bagaimana Laban itu tidak mendapati janjinya kepada Yakub. Tetapi namun karena Tuhan di dalam mimpinya telah menyatakan bahwa dia akan menyertai dia. Nanti kita akan pergi lebih jelas, lebih detail lagi tentang apa yang dia nyatakan dalam mimpi itu. Dan kita melihat bagaimana perhubungan Yakub dengan Esau dipulihkan. Jadi daripada kisah itu kita ingin melihat mendraw kebenaran itu, dan kebenaran itu kita nyatakan aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita melihat di dalam apa yang kita belajar daripada mimpi Yakub itu sendiri. Kita boleh baca di dalam pasal yang ke-28 ayat 10 dan ayat yang ke-15. Nah, jadi saya hanya akan membaca ayat yang ke-12 sampai saya akan lompat-lompat Oke, saya akan baca hanya ayat yang ke-12 dan mungkin ayat yang ke-13. Oke. Dan maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, ini saya ingin kita memperhatikan. Turun naik di tangga itu, dan seterusnya berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan ayat yang ke-14 dan ke-15 itu menyatakan bahwa janji Tuhan kepada Yakub, dan juga janji penyataan dia kepada Yakub. Dan jadi ada satu encounter yang terjadi kepada Yakub. Dan kita lihat di sini tangga, dan kita lihat juga kita boleh bandingkan dengan tangga itu ke langit. Ada juga di dalam sejarah itu di Kejadian 11 dicatat bahwa manusia juga berusaha untuk membina satu struktur untuk mencapai langit, yaitu Menara Babel. Nah, tetapi tidak berjaya. Tetapi justru karena itulah jawaban kepada Menara Babel itu, bahwa bukan usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi Tuhan sendirilah yang mencari manusia. Yaitu kenapa? Karena tangga itu adalah dari bumi sampai ke langit, ke surga, dan di situ malaikat naik dan turun. Dan itu adalah satu gambaran bahwa Tuhan yang mencari. Tuhan yang mencari. Seperti juga kita lihat karakter Yakub itu, bahwa dia adalah orang yang kalau dari segi karakternya kita tidak layak dia untuk mendapat apa yang dia berkat yang dia harus terima. Tetapi oleh karena Tuhan sendiri yang mencari dia, di sebalik kekurangan dia, Tuhan dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih karunia menyatakan dirinya kepada Yakub. Okay? Bukan karena siapa Yakub, bukan karena kebaikan yang dia lakukan, malah dia setengah dalam keadaan melarikan diri karena apa yang dia lakukan hasil dari perbuatannya sendiri. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih karunia-Nya telah berkenan menyatakan dirinya kepada Yakub. Yakub memberikan gambaran itu, tangga itu, bahwa akulah yang mencari engkau. Akulah yang mencari engkau. Dan di situ Tuhan menyatakan dirinya pertama kali kepada Yakub, bahwa dia menegaskan janjinya, dia meneguhkan janjinya yang dia janjikan kepada nenek moyang Yakub itu, yaitu Abraham, dan akan terjadi kepada Yakub. Dan juga dia berkatakan bahwa aku akan memberkati engkau.
Aku akan menyertai kau. Janji penyertaan Tuhan terhadap Yakub. Adakah Yakub layak untuk mendapat semuanya itu? Tentu tidak, tetapi oleh kerana kasih Tuhan. Nah, itu kita boleh belajar dari situ bahwa manusia coba untuk mencari untuk dengan akal dia untuk berkenan kepada Tuhan, dengan usahanya untuk mencapai Tuhan. Tetapi bukan itu, Tuhan sendiri yang mencari, Tuhan sendiri yang berkenan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Jadi tidak ada uang untuk kita berbangga. Kalau kita harus hanya dalam keadaan kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena Dia yang memanggil kita, Dia yang memberikan kita iman untuk percaya, untuk menerima karya penyelamatan Yesus itu. Karena manusia tidak mampu untuk memahami, segala yang dipikirkan manusia itu jahat-jahat belaka. Maksudnya tidak mampu untuk memikirkan tentang Tuhan, tentang mencapai kesucian Tuhan itu. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dengan rahmat-Nya datang berkenan untuk menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kan kita beroleh persekutuan semula dengan Dia. Puji Tuhan. Jadi kita melihat itu suatu kontra. Nah, seperti tangga itu kontra dengan menara Babel itu. Jadi kontra dengan usaha, dengan Tuhan sendiri yang mencari kita. Itu usaha Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau kita melihat tangga ini yang dinyatakan di dalam mimpi Yakub itu merupakan suatu gambaran bahwa yang pertama adalah Tuhan sendirilah yang mencari kita. Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, kita mencapai Tuhan, bukan usaha kita. Sebab firman Tuhan berkatakan, sementara kita masih di dalam dosa, Tuhan mati untuk kita. Nah, Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang mencari kita. Oleh karena itu tidak ada ruang untuk kita bermegah, tetapi kita hanya bersyukur. Kita bersyukur dan untuk menikmati, kita diam, kita menghargai kasih karunia Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu kepada kita. Dia memanggil kita dan menjadikan kita anak-anaknya, dan dia memberikan kita kuasa untuk memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan untuk hal itu. Haleluya. Yang kedua yang boleh kita draw pelajarannya di sini adalah Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang memberkati. Kita melihat dalam contoh kehidupan Yakub ini bahwa masa di rumah bapak dia, dalam bagian pertama dalam kehidupan dia apa yang dia lakukan? Segala yang dia lakukan itu dengan usahanya sendiri untuk mendapatkan berkat. Tetapi di akhirnya apa? Dia harus lari. Bukan berkat yang dia dapat, tetapi kebinasaan itu memburu dia. Tetapi apabila dia dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepadanya, berkenan untuk menyatakan diri kepadanya dan untuk memulihkan dia. Di situ kita melihat bagian kedua dalam kehidupannya. Walaupun dia harus melalui hal-hal yang membentuk karakter dia, yang tidak nyaman bagi dia, tetapi kita lihat bahwa pernyataan Tuhan sudah bersama dengan dia, bahwa kita melihat bahwa bagaimana dia diberkati di dalam dikatakan dalam keluarganya, di dalam ternaknya, banyak menjadi orang yang kaya. Dan yang ketiga adalah, nah itu juga, kita masih dalam poin yang kedua. Begitu juga adalah kita harus lihat bahwa berkat kita datang daripada Tuhan. Bukan dengan memang kita harus berusaha, Tuhan kata kita berusaha. Tetapi jangan kita berusaha dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita akan di akhirnya kita akan merasa itu bukan sesuatu kejayaan yang sejati. Karena kejayaan yang sejati adalah kita bekerja, kita berusaha. Tuhan memberkati segala usaha kita, karena berkat itu datang daripada Dia. Ya, Tuhan berkat datang daripada Dia. Jadi apabila kita menikmatinya itu kita dalam jiwa yang tenang, karena berkat datang daripada Tuhan. Yang ketiga, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber
pemulihan, restoration. He is the restoration. Dan kita lihat kehidupan Yakub itu. Dia mendapat penemuan dengan Tuhan itu, dan kita melihat bahwa sangkanya bahwa Esau itu masih memusuhi dia, mendendami dia, tetapi karena pernyataan Tuhan yang ada di dalam diri Yakub itu, bahwa saya percaya bahwa dia juga mengubah hati Esau, hingga hati Esau itu menjadi dipulihkan, kepahitan itu dipulihkan, sehingga mereka dapat bersatu kembali, memiliki hubungan yang baik kembali. Nah, banyak hal yang mungkin kita ambil implikasinya. Mungkin banyak hal yang dalam kehidupan kita di saat ini atau harus dipulihkan. Kita rasakan harus dipulihkan karena apa yang kita bina mungkin sudah musnah dan sebagainya, dan kita rasakan, oh Tuhan, aku perlukan pemulihan. Tapi jawabannya adalah Tuhan adalah Tuhan pemulihan. Kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia dengan kasih karunia-Nya. Dia akan memulihkan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Dia yang memanggil kita. Dia memanggil kita di dalam persekutuannya, menjadi miliknya, menjadi anaknya. Bukan hanya di situ. Dia memberkati kita. Dia memberkati kita dengan segala yang baik untuk kita. Karena Dia adalah sumbernya. Dan Dia memulihkan keadaan kita. Dia memulihkan keadaan kita. Apa yang telah terhilang, dirampas, apa yang kita mimpikan, itu akan ada pemulihannya. Tetapi biar saya nak tegaskan di sini adalah, saya galakkan di sini adalah, jangan kita berfokuskan kepada apa yang kita hilang, Sebab di momen kita berfokuskan kepada yang kita hilang, pengharapan kita akan tak di situ. Sebab Tuhan katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi biarlah kita meletakkan harta kita itu, harta yang tidak tergoyahkan itu, harta yang tidak akan dimakan oleh gegat itu, tidak termusnahkan, yaitu pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena apabila kita reset, kita mohon Tuhan untuk restore kita dalam perhubungan kita, yang sehat itu ditambahkan lagi, yang mungkin yang sudah terjauh itu, berdoa supaya pada tahun ini kita mereset semula, kita punya perhubungan itu dipulihkan dengan Tuhan kembali. Karena apabila yang itu dipulihkan, saya percaya bahwa apa yang kita hilang, yang itu Tuhan akan pulihkan. Ya, akan secara otomatis akan dipulihkan, karena kita memiliki damai. Dan kita tahu bahwa when we allow God to restore our heart, restore our mind, then we have a peace. Kita ada tenang dalam hati kita. Dan Tuhan akan bekerja memulihkan. Tapi yang dulu kita harus serahkan. Kita tahu bahwa siapa kita di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah anaknya. Karena kita diberi kuasa untuk memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Kita sudah dihubungkan dengan Bapa di surga. Kita sudah dihubungkan dengan kita sudah tidak ada gap, sebab Tuhan telah menghubungkan kita. Mari kita lihat, karena di dalam perjanjian lama ada satu ayat yang juga berbicara tentang penglihatan di dalam mimpi itu. Oke, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang saya baca daripada ayat yang Yohanes 1 ayat 51. Saudara boleh baca dari ayat 45 sampai 51, tetapi oleh karena waktu saya hanya membaca ayat 51. Dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Remember, kita baca di dalam Kejadian 28. Kita bandingkan ayatnya persis ya. Pasal yang ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang hujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Di tangga itu, dan di sini dikatakan ayat 51 turun naik pada anak manusia. So, tangga itu anak manusia. So, gambaran
terhadap tangga itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Nah, gambaran bahwa tangga itu menghubungkan bumi dengan surga itu adalah Yesus, yang Yesus sendiri yang menjadi penghubung, yang menjadi jalan keselamatan antar yang mengembalikan persekutuan kita dengan Allah Bapa. Yesus itu, karena Tuhan begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Dia menggunakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya pada Dia tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Tuhan itu datang, Yesus itu datang sebagai penghubung, sebagai jalan kebenaran itu. Dan siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu gambarannya, itu kasih karunia Allah. Dia adalah tangga itu, Dia adalah penghubung, Dia adalah jalan keselamatan bagi kita. Wow, begitu baiknya Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan pada kita. Menara Babel, manusia coba mencapai Tuhan. Tetapi tangga itulah jawaban bagi kita manusia. Dia sendiri yang turun. Kasih karunia itu turun. Kasih karunia itu turun untuk menjangkau kita manusia yang tidak layak. Seperti Yakub, tidak layak. Karakter kita tidak layak. Tetapi Tuhan berkenan untuk menyatakan dirinya kepada Yakub dalam mimpi. Dengan gambaran tangga itu. Dan itu juga kita yang tidak layak. Tuhan telah datang kepada kita. Kepada dunia ini, memanggil kita di dalam kasih karunia-Nya, dalam persekutuan Dia dengan kita. Oleh karena itu, saudara, saya amat bersyukur dengan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan sendiri yang mencari kita. Tuhan sendiri yang mencari kita. Apabila Dia memanggil kita, Dia ingin memberkati kita dan memulihkan kita. So, di dalam keadaan kita yang tidak menentu ini, dalam musim-musim ini, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saya sendiri alami hal-hal yang begitu menekan bagi saya. Saya mencari terobosan dalam kehidupan saya. Tetapi saya belum menemukannya. Mungkin juga saudara-saudara mungkin juga belum menemukan jawaban bagi doa saudara. Tetapi percayalah, sebab seperti mana Yakub, apabila Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Tidak sewaktu itu juga dia mendapatkan apa yang telah dikatakan Yesus ke Tuhan kepada dia dalam mimpi itu. Di dalam 20 tahun itu dia harus mengalami pembentukan, mengalami satu musim dalam kehidupannya, di mana Tuhan membentuk dia untuk melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan memberikan dia kemenangan demi kemenangan, pemulihan di akhirnya dengan abangnya. Begitu juga saya percaya bahwa Tuhan membenarkan kita melalui musim ini, musim yang sukar ini, untuk kita melihat tangan Tuhan, untuk kita melihat hati Tuhan, untuk kita melihat kekuasaan Tuhan, dan kita lean on the grace, strong lean on the grace. Kita kuat dan bersandarkan kepada kasih karunia Tuhan itu, dan kita tahu bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Tuhan akan menjawab. Rencanaku bukan rencana yang membawa kebinasaan, tetapi Tuhan katakan damai. Rencanaku membuat rencana yang damai sejahtera. Jadi oleh karena itu saya percaya bahwa Tuhan itu Allah yang Tuhan yang kita sembah itu Allah yang baik, Allah yang kuat. Dan janji kita hanya bersandar kepada Dia, bersandarkan kepada kasih karunia-Nya. Dan karena di dalam Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segalanya di dalam Kristus telah diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan kepada kita. Berilah kita bergerak kita maju dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu Tuhan kita yang memberikan kita kemenangan, Tuhan yang esa, Tuhan yang berkuasa di dalam Kristus, memberikan kita segala yang kita perlukan. Jadi doa saya, galakan saya, masuk diri saya sendiri, biarlah kita terus berpegang kepada kasih karunia Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu sentiasa bersama dengan kita, bahwa Dia yang mencari kita, Dia adalah sumber berkat kita, Dia adalah sumber pemulihan kita. Dia adalah Tuhan kita yang mengasihi dan memperhatikan kita. Sekian saja yang dapat saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya
apa yang dikongsikan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari yang mendatang. Dan dan kita boleh menggunakan ini dengan aplikasikan firman ini untuk menjadi galakan kepada orang yang lain juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di lain waktu. Puji Tuhan, amen. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih Brother Huston yang telah mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita terus kuat dan bersandar di dalam kasih karunia Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seterusnya, mari kita sama-sama melihat beberapa pengumuman untuk minggu ini. Puji Tuhan untuk Excel Kids Online Meet yang kita telah lakukan pada minggu yang lepas. Daripada feedback anak-anak sekolah minggu kita, mereka mahu agar online meet ini dilakukan setiap minggu. Jadi minggu ini kita akan mengadakan Excel Kids Online Meet pada jam 8.30 malam dan link untuk online meet ini akan kami berikan melalui WhatsApp Gereja EPK. Pengumuman yang kedua mengenai aktiviti Connect Group, yaitu kebaktian doa online. Oleh kerana kita masih berada di dalam keadaan PKPB bagi zon Kuching, maka kali ini kita akan mengadakan doa online yaitu pada malam hari Rabu 3 Februari 2021 bermula jam 8.15 malam. Saya amat menggalakkan agar kita semua turut bersama-sama join kebaktian doa online ini. Kita terus berdoa untuk negara kita, negeri kita, kota kita, gereja kita, dan keluarga kita. Terutamanya di saat kita masih dilanda pandemi COVID-19, kita terus berdoa agar Tuhan membawa pemulihan dan perlindungan kepada kita. Dan link untuk kebaktian doa ini akan diberikan melalui WhatsApp grup gereja EPK. Dan sekian saja pengumuman pada minggu ini. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persepuluhan dan uang persembahan kita. Kita bersyukur kerana walaupun kita tidak dapat ke gereja pada saat ini, tapi kita masih boleh memberi dengan cara moden, yaitu melalui online transfer ke akaun yang tertera di skrin pada saat ini. Mari saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang ada di dalam kami bagi menyembah Engkau melalui pemberian kami. Berkati pemberian kami Tuhan, biarlah melalui pemberian ini banyak jiwa yang diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah sampai ke penghujung kebaktian kita pada minggu ini. Terima kasih semua yang telah mengikuti kebaktian ini, terutama sekali kepada semua yang pertama kali mengikuti kebaktian Excel Point Kuching. Saya yakin dan percaya semuanya telah diberkati. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel EPK ya. Bapa di syurga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih di atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan terus memberikan kami perlindungan kemanapun kami berada, baik di rumah atau di luar, di saat kami bekerja ataupun di sekolah. Lindungi keluarga kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami angkatkan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sekian saja kebaktian kita pada minggu ini. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati semua. Bye. Aku ada
sangat baik bagiku.